Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Cepil Kabari. Saya akan menceritakan pengaruh Islam di masa modern bagi Indonesia. Adanya gerakan pembaruan dalam Islam khususnya pada masa modern adalah wujudnya kesadaran umat Islam dari ketinggalan dari Barat. Padahal pada masa klasik Islam mengalami zaman keemasan. Di antara gagasan cendekiawan Muslim pada zaman tersebut adalah Islamisme yang diagungkan Jamaluddin Al-Afghani, merupakan cikal bakal dari gerakan kesatuan untuk menentang penjajah. Begitu juga di Indonesia. Hal itu menjadi inspirasi agar di Indonesia dapat terlepas dari penjajah. Setidaknya sejak dibukanya terusan Suez tahun 1869, setiap tahun ribuan umat Islam Indonesia menunaikan ibadah haji. Pada saat itu umat Islam tidak hanya menunaikan ibadah haji, tetapi juga belajar dengan ulama di Mekah seperti Kiai Ahmad Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari. Setelah belajar dari Mekah, Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah dan Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama. Kedua organisasi tersebut sampai sekarang berpengaruh di Indonesia maupun dunia. Banyak para haji dan ulama yang melakukan perlawanan terhadap penjajah selama di Mekah. Menurut Deliar Nur, mereka memperoleh bacaan-bacaan di tempat-tempat pendidikan agama dan turut serta dalam kehidupan dan usaha-usaha pan-Islamisme. Di antara perang yang dimotori ulama melawan penjajah Belanda adalah Perang Padri di Minangkabau 1821 sampai 1837 Masehi, Perang Diponegoro di Jawa 1825 sampai 1830 Masehi, Perang Banjar di Kalimantan 1854 sampai 1864 Masehi, Perang Jambi 1898 sampai 1907 Masehi, Perang Aceh di Aceh 1873 sampai 1904 Masehi, pemberontakan rakyat di Cilegon Banten 1888 Masehi, dan lain-lain. Selain itu, pengaruh yang lain adalah berdirinya beberapa organisasi masyarakat yang berbasis Islam, diantaranya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Al-Islamiyah, Al-Jami'ah, Al-Wasiliyah, Persatuan Islam, Matlaul Anwar, Pergerakan Tarbiyah, Nahdlatul Watan, Al-Khairat, dan organisasi Islam lainnya. Sejarah Nahdlatul Ulama, yaitu dimulai Nahdlatul Ulama lahir pada tanggal 31 Januari 1926 sebagai perwakilan ulama tradisional yang mendapat bimbingan ideologis dari Ahlussunnah wal Jamaah, yakni tokoh-tokoh seperti Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Asbullah, dan para ulama lainnya. Ketika upaya reformasi mulai meluas, meskipun terorganisir, mereka sudah memiliki hubungan yang sangat kuat. Perayaan seperti haul, peringatan wafatnya seorang kiai, yang kemudian mengumpulkan masyarakat sekitar para kiai dan mantan santrinya, sehingga sekarang masih dilakukan secara rutin di beberapa wilayah di tanah air. Lalu untuk sejarah Muhammadiyah, didirikan pada 18 November 1912 di Desa Kauman, Yogyakarta. Organisasi ini didirikan tepat setelah Kiai Ahmad Dahlan tiba dari Tanah Suci, yaitu Mekah. Di Mekah, pria bernama asli Muhammadiyah Darwis ini mewarisi ilmu yang didapatnya dari belajar agama dan tinggal bersama ulama setempat. Bagi Kiai Ahmad Dahlan, niat mendirikan Muhammadiyah mulanya tidak lain untuk memerangi praktik mistik sekaligus mengentaskan kemiskinan masyarakat pribumi akibat penjajahan Belanda. Menurut Ridho Alhamdi dalam buku Paradigma Politik Muhammadiyah 2020 mengutip FOI, ajaran yang dianut Kiai Ahmad Dahlan di Muhammadiyah sepenuhnya mengembuskan renungan kritis terhadap ayat-ayat Al-Quran yang diselaraskan dengan konteks dan permasalahan zaman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.